Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqilah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tipe-tipe data yang ada di pemrograman Python. Pada sebelumnya saya telah menjelaskan tipe variabel ya, terkait dengan variabel string, float, dan integer. Oke, langsung saja saya akan membuat file baru untuk tipe data. Saya buat file dengan nama introduction to data type dengan format .py ya, Python. Nah, di dalam Python tipe-tipe data itu secara umum ada 3, yaitu ada tipe data list ya, kemudian ada tipe data tuple, kemudian ada tipe data dictionary. Ketiga tipe data ini sering digunakan ketika kita bekerja dengan pemrograman Python. Kita akan bahas satu persatu terkait tipe data tersebut. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, data itu merupakan kumpulan banyak-banyak nilai atau banyak-banyak variabel yang tersimpan dalam suatu tipe data. Kita mulai dari tipe data list terlebih dahulu. Tipe data list pada umumnya ya ditulis dengan format menggunakan kurung siku. Di sini saya mau buat sebuah variabel, katakanlah data list ya. Data list sama dengan kita buat tanda kurung siku yang berisikan beberapa nilai atau beberapa nilai variabel berupa angka ataupun string. Misalnya di sini saya membuat 1, 5, 10, 7. Ini merupakan tipe data list yang berisikan nilai integer. Kita juga bisa menggabung dengan tipe variabel atau tipe angka yang berkoma atau float ya, misalnya 4,5, 2,3 dan seterusnya. Jadi kita bisa menggabung berbagai macam tipe angka atau tipe variabel di dalam sebuah tipe data. Nah, jika kita tampilkan dia dalam terminal dengan menggunakan perintah print data list ya, seperti ini, kita bisa jalankan. Maka dia akan menampilkan hasil input yang telah kita definisikan sebelumnya, yaitu 1, 5, 10, 7, 4,5, 2,3. Jadi ini adalah tipe data list ya. Jika kita ingin mengecek apakah dia memang betul tipe data list atau bukan, kita bisa menampilkannya itu dengan perintah type. Kita masukkan variabelnya apa, variabel si data list itu. Kita jalankan, maka dia adalah list ya, kelasnya adalah list atau tipe datanya adalah list. Di data list ya, di data list itu sendiri kita bisa melakukan beberapa hal terkait dengan memanipulasi, dalam artian kita bisa mengedit atau menambah sebuah angka yang berada di dalam data list. Misalnya saya punya sebuah variabel A ya, dengan nilai katakanlah 25. Nilai variabel A ini saya ingin tambahkan ke dalam variabel data list. Caranya bagaimana? Di sini saya membuat catatan menambahkan angka ke dalam, menambahkan sebuah angka ya ke dalam data list yang sudah ada. Oke, caranya seperti apa? Caranya adalah kita memanggil variabel data list yang sudah ada, yaitu data list dalam hal ini
kita menggunakan perintah atau function yang tersedia di dalam tipe datalist itu berupa append. Ya, append seperti ini tulisannya. Kemudian kita masukkan sebuah variable atau sebuah nilai yang ingin kita masukkan ke dalam tipe ke dalam datalist yang sudah ada, yaitu variabel A yang ingin kita masukkan dengan nilai 25 yang telah kita definisikan di sini. Oke. Kita lihat ya, kita tampilkan datalist yang terbaru, kita simpan, kita jalankan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa angka 25 telah dimasukkan ke dalam datalist yang sudah ada. Proses ini akan menambahkan pada baris terakhir atau pada urutan terakhir. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya kita ingin menambahkan sebuah nilai itu atau sebuah variabel itu berada di urutan tertentu. Misalnya saya ingin menambahkan dia itu di urutan ke-3 misalnya ya. 1, 5, 10, 7, 4,5, 2, 25. Urutan ketiganya apa? 1, 2, 3, 10. Saya ingin mendapatkan sebuah nilai yang baru di posisi 10 ini. Saya ingatkan kembali bahwa kalau di Python itu indeksnya dimulai dari 0 ya. Maka 1 ini indeksnya 0, 5 ini indeksnya 1, 10 ini indeksnya 2. Jadi kita ingin memasukkan sebuah nilai yang baru di indeks yang kedua. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan function insert ya, yang terdapat dalam function dari si datalist itu. Menambahkan sebuah angka di urutan tertentu. Oke, dalam hal ini saya membuat variabel baru, katakanlah variabelnya itu B dengan nilai 100, katakan. Kemudian kita panggil lagi data variabel si datalist itu apa. Kemudian kita pilih insert, kita ketik insert di sini. Kemudian kita lihat di sini ada support index ya. Jadi kita input di indeks keberapa yang ingin kita masukkan. Tadi yang saya sebutkan adalah indeks kedua. Kemudian nilainya apa? Objek itu berupa apa saja? Bisa itu dia berupa angka ataupun string. Dalam hal ini kita memakai variabel B yang telah kita definisikan di atas. Oke. Sekarang kita cek datalist yang terbaru. Kita jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Posisi 10 ya, angka 10 ini bergeser ke posisi ke depannya atau di indeks ke 0, 1, 2, 3. Jadi dia bergeser ke posisi indeks ketiga atau data keempat ya. Maka data yang terbaru yaitu nilai 100 berada di posisi indeks kedua atau data ketiga di deret datalist ini. Oke, itu cara untuk menambahkan sebuah variabel ke dalam datalist yang sudah ada. Nah, lalu bagaimana caranya kita ingin menghapus atau menghilangkan sebuah data dari deret list yang ada? Kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan function pop atau function remove ya. Nah, kita bahas dulu dengan menggunakan pop ya, menghapus data dengan menggunakan pop. Oke, kita punya data list ya, dengan isi datanya adalah seperti ini ya, yang paling akhir yang telah kita update tambah dengan 100. Kita panggil lagi variabel datalistnya. Oke, kita panggil datalistnya, kemudian titik, tuliskan pop di sini. Kita lihat di sini apa yang diminta. Yang diminta kalau menggunakan pop adalah support index. Jadi indeks keberapa yang ingin kita hapus?
data indeks berapa yang pengen kita hapus. Katakanlah saya ingin menghapus angka 2,3 ini. Ya, angka 2,3 ini. Dia itu berada di indeks ke berapa? Kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia itu berada di indeks ke 6. Maka di sini kita hapus indeks ke 6. Kita cek data listnya yang terbaru ya, update terbaru. Maka kita lihat data yang sebelumnya ya. Di sini ada 2,3. Setelah kita hapus menggunakan metode pop, maka dia akan hilang. 2,3-nya akan hilang. Yang dimana 2,3 itu berada di indeks ke-6 ya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan metode remove, function remove yang terdapat di function list, di tipe data list. Kita pakai lagi data list, variable data listnya, kita ketik titik, kemudian kita ketik remove. Kita lihat bedanya antara pop dengan remove. Tadi pop adalah inputannya berupa nilai indeks, sedangkan remove inputannya adalah berupa nilai variabel yang ingin kita hapus. Oke, sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa nilai pop itu ya adalah berisikan nilai indeksnya, support index ya, nilai indeks dari sebuah variabel yang ada di dalam tipe data list. Sedangkan remove ya berupa nilai apa saja, baik itu nilai integer, float atau string yang berada di dalam data list yang kita punya. Contoh misalnya kita memiliki data terakhir ada seperti ini ya. Saya ingin menghapus nilai 1. Atau misalnya saya ingin menghapus nilai 7 saja, biar terlihat ini ya, di tengah-tengahnya itu hilang. Maka di sini saya masukkan nilai angka 7 di sini. Kita cek print data list yang terbaru, ya kita simpan, kemudian kita jalankan. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Oke, hasilnya adalah seperti berikut. 7-nya sudah hilang, bukan akan hilang. 7-nya sudah hilang ketika kita menggunakan perintah remove yang barusan kita buat. Jadi itu cara untuk menghapus data, yaitu bisa menggunakan pop dan menggunakan remove ya. Oke. Dengan menggunakan data list ya, kita bisa melakukan mengurutkan. Kalau kita berhadapan dengan data angka ya, kita bisa mengurutkan nilai tersebut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Caranya adalah menggunakan metode atau function sort ya, mengurutkan data ya. Misalnya kita panggil data list, kita panggil titik sort untuk kita urutkan dia sesuai dengan keinginan kita. Apa inputannya? Inputannya adalah reverse ya. Reverse ini tujuannya apakah dia ingin membalik atau tidak. Nilainya cuma 2, true atau false. Kalau kita menggunakan reverse seperti ini, kita tulis reverse sama dengan kalau kita buat nilai itu true, maka dia itu akan mengurutkan angka dari besar ke kecil. Kita lihat kita tampilkan dia ya, data list ya, kita jalankan, maka dia urutkan dari 100, 25, 10, 5, 4,5, 1. Oke. Sebaliknya, jika kita menggunakan dia reverse-nya ini menjadi false ya, false, maka dia akan mengurutkan dari kecil ke besar. Defaultnya
nilainya adalah false. Oke, urutan dari sort dengan status reverse false adalah urutan dari kecil ke besar. Di sini saya buat dari besar ke kecil. Kemudian yang ini dari kecil ke besar. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini. 1, 4,5, 5, 10, 25, dan 100. Itu kita menggunakan sort dengan reverse false. Oke, suatu ketika kita ingin mengetahui berapa banyak data yang kita punya di dalam sebuah tipe database. Dengan tipe data dengan jumlah data seperti ini, kita masih bisa menghitung secara manual ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Bagaimana jika kita berhadapan dengan tipe data, maksud saya dengan data yang begitu banyak? Apakah kita ingin mau menghitung data tersebut secara manual satu persatu? Ya tidak dong ya. Maka cara mudah untuk kita menghitung berapa banyak data yang kita miliki di data list adalah menggunakan perintah len ya, function len. Misalnya menghitung banyak data ya, kita bisa menggunakan perintah len. Saya buat variabel baru yang menunjukkan sebuah variabel berapa banyak data. Len seperti ini ya, kita menggunakan perintah len, kemudian data list. Masukkan sebuah variabel yang ingin kita cari tahu berapa banyak datanya. Kita tampilkan print n-nya, print variabel n-nya, kita jalankan, maka datanya adalah sebanyak 6 data ya, dengan menggunakan perintah len. Oke, suatu kasus lain misalnya ketika kita ingin mengetahui di dalam sebuah data list itu berapa banyak data dengan variabel atau dengan angka tertentu ya. Misalnya kita punya angka maksud saya data terakhir adalah seperti ini ya, seperti yang data terakhir ini 1, 4,5, 5, 10, 25, 100. Di sini saya buat keterangan atau buat catatan menghitung banyak data pada nilai tertentu. Misalnya saya panggil variabel data list ya, kemudian kita panggil perintah atau function count seperti ini. Masukannya adalah sebuah nilai apapun itu, baik itu integer, float ataupun string. Katakanlah saya ingin mengetahui angka 100 ini ada berapa banyak sih di data list kita punya. Kita ketik 100 di sini ya. Ini saya saya buat variabel baru, katakanlah n100 ya di sini. Ini variabel secara membuat variabel apa saja saya buat sini n100 gitu. Saya tampilkan dia n100 ya. Kita jalankan, maka banyaknya nilai angka 100, maksud saya banyaknya angka 100 di dalam data list ya, itu sebanyak 1 ya. Misalnya saya menambahkan angka 100 lagi ya di data list ya. Saya menambahkan lagi data angka 100 di data list, saya tambahkan dia, jalankan, maka sekarang data listnya itu ada maksud saya angka 100 itu ada 2. Jadi saya tampilkan dulu ya, print data list. Oke, data listnya yang terbaru 100-nya ada 2 ya. Maka ketika kita menggunakan perintah count di data list ya, maka dia akan menghitung berapa banyak data angka 100 di dalam data list yang kita punya. Jadi kira-kira begitu
untuk terkait dengan tipe data list ya. Untuk lebih lanjut, jika ingin mempelajari terkait dengan tipe data list ya, kita bisa menggunakan banyak sekali function yang ada di dalam data list. Untuk mengetahui function apa saja selain dari function yang telah saya jelaskan atau metode yang telah saya jelaskan di atas, kita bisa mengidentifikasinya dengan perintah print dir, kemudian variable data list itu sendiri apa? Variable data list. Jadi jika kawan-kawan menulis variabelnya ini bukan data list, ya silahkan ketik variable tersebut misalnya. Misalnya saya jalankan seperti ini, maka ini ya, ini adalah, maksud saya ini ya, yang ada underscore ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Jadi kita fokuskan yang saya blok ini: append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, dan sort. Itu adalah metode-metode atau function yang bisa kita gunakan di dalam tipe data list. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan ucapan yang saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Selamat belajar, selamat mencoba, terima kasih.